Baru kita ke kantornya Dahlia. Dahlia inilah yang dengan yakinnya dia ngeliat kakaknya namanya Odi kerja sebagai tukang parkir. Sampai tempat kantornya Dahlia, kita ketemu sama Dahlianya. Di situ Dahlia cerita. Coba Pak, mungkin ceritain sebentar bisa nggak? Lu terakhir ketemu sama Kang Odi tuh di mana? Kemarin gue ke Bintaro, ke supermarket. Dan itu gue ketemu sama Bang Odi lagi parkiran di supermarket. Pas Dahlia masuk supermarket, diparkirin itu mobilnya sama Odi ini. Awalnya Dahlia nggak percaya. Sampai berkali-kali dia amatin, dia lihat mukanya. Dan ternyata itu memang bener Odi. Dahlia, lu tuh ngeliat kakak gue tuh terakhir kapan? Gak lama, sebulan yang lalu. Kenapa lu baru sekarang? Ya tau sendiri, Ayah tuh sakit. Aku nggak bisa ninggalin Ayah. Sakit apa? Ayah kena serangan jantung di rumah. Ya itu gara-gara Kak Odi tuh nggak pernah pulang. Terus kamu udah pernah ngecek kesana lagi belum? Udah, mungkin dia udah pindah kerja kali. Kan udah ketemu waktu itu, makanya dia kabur. Ya udah, kalau gitu coba kita kesana aja ya, kita ngecek lagi. Udah, makasih ya Dahlia, makasih banget. Ya, jadi kita buru-buru kesana aja langsung. Feli kan tahu Bintaro kan? Bintaro saya dulu ya. Nah, benar di sini tempatnya. Iya benar kan? Iya, yang di Sektor 2. sih ya emang cuma di sini minimarketnya. Oke, coba aja. Nah, itu ada tukang parkir. Dan nanya sama dia nanti. Yuk, turun yuk. Terus, di situ ya. Tanya langsung kan. Sampai akhirnya kita mutusin ke supermarket itu dan tanya sama tukang parkir di sana. Pas kita sampai di supermarket, tanya sama tukang parkir di sana. Oh iya, saya Kenal ini ya? kenal. Bapak kenal Dia ya suka namanya bantu-bantu sini juga dia. Jadi dia benar, jadi tukang parkir di sini. Iya, dia tukang parkir di sini. Ini ya. fotonya Papa nggak salah. Ini absolutely sudah mutlak benar. Ternyata Odi ini jadi tukang parkir di tempat itu. Dia nggak biasa loh, Pak. Dia sebenarnya bukan tukang parkir ya, Pak. Dia orang kantoran. Ya, Tapi kok mau dia jadi tukang parkir? saya tadinya sih nggak boleh, cuman dia minta sama saya. Alasannya apa? Alasannya dia minta Katanya dia nggak megang duit, katanya. nggak megang duit. Penyebabkan dia katanya ditipu sama orang dia. Dia ditipu, Pak. Iya, ditipu dia katanya. Dia ditipu sama siapa? Ya katanya sama temen kantornya katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Terus Bapak sekarang tahu nggak tempat tinggalnya Kak Odi tuh di mana? Nah, saya nggak tahu persis tempat tinggalnya, cuman saya pernah nganter ke Merak gitu. Jalan Merak maksudnya. Kita tanya lagi sama tukang parkir itu. Bapak tahu nggak di mana Odi sekarang? Karena ini adiknya nyariin, Pak. Orang tuanya juga lagi sakit keras. Karena kasihan, tukang parkir itu cerita. Iya, Odi terakhir udah nggak kerja di sini lagi. Karena dia udah nikah. Aku nggak percaya. Bapak bohong ya pasti ya? Ntar ngapain bapaknya bohong? Ini kan bapaknya berusaha ngasih tahu. Iya, Pak? Enggak, tapi tuh Kak Odi nggak bakalan nggak ngasih kabar gitu. Masa dia nikah diem-diem, keluarga nggak ada yang tahu. Bayangin coba. Bener-bener pasti tuh Dara. Aku yakin banget itu Dara, Kak. Bener-bener si Dara udah ngacumin pikiran kakak. Yaudah kita ke sana di teras 3. Feli tahu di teras 3 nggak? Dekat om. Oh dekat kok. Ya langsung kita. Pak, makasih Pak, maaf Pak ya. Yuk, oke coba minta nomor telepon ya. Kak Odi! Kak Odi! Kak! Sampai di rumahnya Dara. Ini klien kita udah mulai agak emosi. Dia ketok pintu kenceng-kenceng ya. Panggil, teriak-teriak, Dara, nggak ada yang keluar di situ. Dara, lu keluar nggak? Gue tahu lu di dalam. Misi, Assalamualaikum. Ada orang sih. Kosong kayaknya. Dara mana abang gua, Dara? Gak lama kemudian, pas kita ketok-ketok pintu rumahnya Dara, datang seorang perempuan naik motor. Dan Ratih yakin banget kalau itu adalah Dara. Dara, lu keluar. Gue tahu lu di dalam, Dara. Ini siapa?
dijambak ini Ratih, ya, ditempeleng ini Ratih. Mungkin dia juga merasa lebih tua, ribut akhirnya dua orang ini. Udah saya, udah. Di mana kalau gue? Gue ngapain sama orang tega banget lu jago itu enggak lo? Agak dong. Odi, ini rumah Odi. Ini rumah Odi. Ih, di mana lu? Gue tahu sekarang ah. Udah. Ya, lu kurang ajar banget kan? Iya, Kurang udah. ajar banget. Awas lu. Ya, akhirnya Feli berusaha pisahin Ratih dan gue berusaha untuk tenangin Dara di sini. Apaan sih cewek kesini? Mbak dia ini kan adiknya, dia tuh kan pengen cari kakaknya. Bapaknya Tapi dia nggak sakit. tahu, tapi dia nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Iya, tapi bapaknya sakit stroke, dia tuh nyari kakaknya, wajar dong. Udah diputus sama Hah? Odi. Lu udah putus? Udah. Dara bilang saya nggak menikah sama Odi, Mas. Odi ini sebulan yang lalu pisah sama saya. Saya udah putus hubungan sama Odi sebulan yang lalu. Gimana gue mau tenang, Kak? Ayah tuh di rumah lagi sakit. Gara-gara itu cewek. Kalau nggak ada dia, kakak. Odi tuh nggak bakal berubah kayak Iya, gini. dengerin gue dulu. Lo mesti sabar dong, Rati. Lo tahu posisi lo sekarang, lo butuh kakak lo butuh informasi. Lo nggak boleh kayak gitu, lo nggak lihat semua warga keluar. Semua ngeliatin ini apa-apaan kayak gini, malu. Sekarang ngapain sih Mas kesini Mas rame-rame? Iya, saya cuma minta tolong ini. Sorry banget ya. Ya emang kalau emang dia begitu gue minta maaf deh, gue minta maaf. Tapi Itu dia tuh usaha hidup gue. tapi dia ngelakuin itu demi bapaknya. Lu tau kan bokapnya sakit. Dari awal dia di Lampung, dia rusak hubungan gue. Sampai dia sewa preman buat nakain gue doang biar jauh dari Odi. Dia ngelakuin itu. Tau gak tuh orang? Enggak. Dia yang ngelakuin ini karena dia mau bantuin bapaknya. Bapaknya kepikiran Kalau masalah. bantu jangan kayak gitu dong. Cuma lo marah-marah kayak gini, lo nggak akan dapet apa-apa. Ya kan? Gue cuma kasihan Kak sama ayah aku. Iya, gue ngerti. Ayo lo istighfar Coba deh. kalau nggak ada tuh cewek, ayah nggak bakalan sakit, kakak nggak bakalan pergi dari rumah Kak. Dia tuh cewek jahat banget tau. Gue nggak tahu di mana Odi. Nggak, tolong coba lu inget-inget lagi deh. Tolong ini gini loh, kasihan bapaknya ini setiap hari ya, bokapnya setiap hari penyakitnya tambah kambuh, tambah parah. Dia cuma pengen ketemu sama kakaknya, kepikiran. Aku nggak Sekarang tahu jadi di tukang mana. parkir, lu tau nggak Odi? Gue terakhir Nggak, gue nanya, lu tau nggak Odi jadi tukang parkir, tau nggak? Gue cuma pernah lihat dia sekarang. Ya makanya itu dia jadi tukang parkir, dia udah hidupnya susah sekarang. Dara ini cerita, Odi pernah datang ke rumahnya Dara dan itu pinjem uang. Iya Mas, Odi ini lagi susah, lagi kepepet uang. Dia pernah pinjem uang sama saya, tapi saya nggak kasih. Kenapa? Saya udah nggak percaya lagi sama dia. Gak emang. Coba. Sebulan yang lalu aja dia datang ke rumah gue. Sebulan yang lalu ngapain dia? Dia pinjam duit sama gue. Dan akhirnya Dara ceritanya sebenarnya kalau Odi ini sekarang pacaran sama Tante